Nah, baik, selamat malam untuk angkatan 4 yang malam ini ceriwis ya, ceria dan optimis. Tidak manis, sedikit amis. Ya, manis. Kalau udah pacaran manisnya itu. Baik, malam ini kita akan melanjutkan perjuangan cinta kita, perjuangan matematika kita. Eh, Minggu lalu siapa yang nggak hadirin ya? Yang dari Thailand ini nggak hadirin, yang paling ganteng. Nangan di Mas Om Ji tok ndak teko. Yang datang cuman Mugi dan Fitri ya. Oke. Untuk pertemuan minggu lalu yang online ya. Ini mungkin masih banyak yang masih bingung. Jadi malam ini kita akan membahas lagi fungsi kuadrat sebelum kita beralih ke materi yang lain ya. Oke, nomor satu kayaknya udah bisa ya. Nomor satu. Tadi ada yang miset Bapak diam-diam katanya nomor 4 yang tidak bisa ya. Nah, kita sekarang coba yang nomor 2 ya. Kita coba nomor 2. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Yang kemarin minggu lalu nggak hadir jangan khawatir. Kita ulang lagi. Apa sih yang nggak buat lo diulang? Y sama dengan 4 min X kuadrat. Lupa. 4 min X kuadrat. Maklum udah tua. Ya. Nah, pertama kali kuncinya ya, ini namanya fungsi kuadrat. Ini sekali mengulang. Ini namanya fungsi kuadrat. Nah, kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 6 langkah utama yang harus kita lakukan untuk kita membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama ya, kalau ada seperti ini kita harus ini kita rubah ke bentuk baku dulu ya. Bentuk baku persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini bentuk bakunya. Jadi soal ini harus kita rubah dulu ke bentuk baku supaya tidak bingung ya. Nah, jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang ada X kuadrat ini A. Berarti A-nya di sini adalah negatif 1 ya. A-nya di sini negatif 1. Kemudian B-nya 0 karena nggak ada B. Ciri-ciri B itu dia punya X1, dia punya variabel X1. Di sini nggak ada ya, jadi B-nya 0. Nah, untuk C-nya itu adalah 4. Nah, jadi kita masukkan ke dalam bentuk utama. Jadi Y sama dengan
ya, min X kuadrat plus 4 ya. Ini dia. Dari sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak? Ini kemarin Fitri bolak-balik salah ya, Fit. Bu Fitri kemarin bolak-balik salah. Gimana, masih kecil suaranya? Ya. Cynthia ngerti nggak? Cynthia. Ini kok ada Vina, itu siapa ya Vina? Oh, yang anak baru ya. Yang kemarin keluar masuk akhirnya mabuk. Oh, udah bagus internetmu. Mugi please deh. Baru keluar dari kandang loh. Iya, Mugi baru dihajar. Ya, jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Vina ngerti, Vina? Cara merubah dari soal ini menjadi bentuk baku. Karena ini penting, ya, penting banget. Wih, pakai banget. Penting sekali. Lili udah expired kali. Enggak boleh dikit, harus banyak. Ngerti nggak? Nah, masih bingung nih. Kalau ada, ini khusus Vina ya. Khusus Vina Pandu Winata. Vina Pandu Wisata. Ini bagaimana Vina? Coba kamu rubah ke bentuk baku. Bentuk baku itu seperti ini. Dirubah artinya diurutkan jadi seperti ini. Jadi yang X kuadratnya depan dulu, baru BX, baru C. Nggak boleh bingung Vina. Kalau bingung pegangan. Nggak bingung dodok. Ini kan X kuadrat. Diurutkan jadi depan. Yang X jadi yang kedua. Yang nggak ada X-nya terakhir. Ayo, dicoba. Kalau nggak mau coba, kamu keluar kau. Nggak usah sekolah kau. Om Ji ngerti ya? Om Ji paham lah. Cynthia ini udah lama nggak online ini. Bapak rindu Cynthia. Bapak rindu mie ayammu. Online lah. Iya, itu bentuk bakunya Vina. Sekarang dari soal itu. Ini bentuk bakunya, yang kamu tulis itu bentuk bakunya. Jadi soal ini kamu urutkan sesuai dengan bentuk baku ini. Gimana? Ini kan belum urutan kan?
Kalau dibentuk baku kan yang pangkat 2 ini harus paling depan. Yang pangkat X pangkat 1 ini kan X pangkat 1 ini. Ini kedua gitu. Itu maksudnya. Dua X kuadrat plus 5X plus 2. Ya. Betul Vina ya. Jadi ini Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X plus 2. Ya Vina, kamu sudah lulus kejar paket C. Silahkan packing. Endang ini piye tuh kok belum paham. Ini khusus Endang. Bapak kasih warna pink. Y sama dengan 10 coba Endang dicoba. Kok tumben bisa online Endang? Anak-anakmu kamu taruh mana? Mas Ajar udah ngerti belum? Eka sekarang senyum aja. Kenapa toh Kak? Ayo Endang sambil nggak usah coret-coret, bisa kok ini langsung diplototin aja langsung jawab. Om Ji 3X kuadrat. Lu beneran ditaruh kolong. Iya Ndang, taruh seasur dulu Ndang. Ini kan sama dengan Om Ji. 3X kuadrat min 2X plus 10. Iya, Cynthia benar. Om Ji benar, tetapi tanda-tandanya salah. Jadi kesimpulannya salah Om Ji. Meskipun Om Ji paling ganteng di kelas, tetap aja Bapak harus katakan kamu salah. Ya, karena di sini 10-nya plus. Ya, hati-hati sama tanda Om Ji, karena sangat fatal ya. Kalau di persamaan kuadrat tanda itu sangat fatal. Jadi ini sebenarnya tinggal ini dicopot kan? Ini copot ke depan. Jadi Y sama dengan ini copot ke sini set. Jadi min sorry. Salah ya. Kok ini dulu yang Bapak nganu Kak. Jadi ini 3X, ini dulu 3X kuadrat. Loh, 3X kuadrat min 2X gara-gara Eka Om Ji langsung live chat min 2X plus 10. Ya, udah ya. Jadi Bapak anggap bisa semua.
Ini kita jadikan bentuk baku, Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Nah, berarti ini A-nya sama dengan minus 1, B-nya 0, C-nya 4. Nah, hey Eka, I'm still young. I'm still young. Nah, jadi satu petunjuk untuk kita ya. Kalau A nilainya positif, maka kurva terbuka ke atas. Ke atas. Jadi dia mangapnya ke atas. Jadi dia telentang. Ya. Telentang ke atas. Mengo ke atas. Kalau A-nya negatif, dia tengkurap. Kurvanya ke bawah. Melumah. Wis, kalau Fitri hafal banget melumah. Maksudnya gini, ini kita kan gambar kurva kan, Cynthia. Jadi kurvanya itu kan ada gini kan, ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini nilai A-nya, untuk nilai A-nya positif. Di sini nilai A-nya negatif kan. Nah, dia berarti dia harus ketemunya adalah telungkup ke bawah. Gitu. Ngerti, Cynthia? Kita mau bikin grafik. Jadi sebagai pengetahuan awal, kalau makanya pengubahan ke bentuk baku itu penting. Supaya apa? Supaya tahu posisi nilai A-nya berapa gitu. Kalau kita udah tahu A-nya negatif, oh berarti nanti kurvanya ya akan menghadap ke bawah. Ya, telungkup dia. Nah, setelah kita rubah ke bentuk baku, kita tentukan A-nya, B-nya, C-nya ya. Menentukan A, B, C-nya bisa kan, Vina? Kalau Vina ketinggalan. Vina kalau mau belajar sama Eka, ini Eka itu pinter nih. Gurunya Eka ada guru pribadinya soalnya. Pinter. Iya. Baru dapat bocoran, Bapak. Ya, nanti kalau mau belajar matematika sama Eka ya. Kalau kamu bingung, Eka bersedia mendatangi dirimu. Baik banget dia pokoknya. Toki ngebot apa toh? Nah, sekarang kita hitung determinannya ya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kita masukkan B-nya 0 min 4 kali min 1 kali 4 ya.
Min 4 kali min 1 hasilnya 4. 4 kali 4 16. Sempat dibalas. Terus kita akan mencari titik potong sumbu. Yang pertama kita cari titik potong sumbu Y. Caranya memasukkan X-nya sama dengan 0. Ya. Yang ini yang X, yang ini Y. Ya, yang horizontal, yang datar itu X. Kemudian yang vertikal, yang ke atas langit itu Y. Ya. Berarti Y sama dengan ya, Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y, kita masukkan X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Berarti ini digantikan 0. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 4. Y sama dengan 4. Nah, jadi titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 0,4. Jadi grafik dari persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 4 itu akan memotong sumbu Y, ya, akan memotong sumbu Y, ya, pada titik 0,4. Ya, Eka berarti betul ya. Kemudian titik potong sumbu X kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti Y sama dengan ya. Jadi min X kuadrat Nah, jadi kita cara dengan pemfaktoran ya, kita faktorkan. Cara faktorkannya gini, sama seperti kemarin. X nah, jadi Y-nya min X Nah, ini supaya tidak susah, sebenarnya ini bisa dikalikan minus 1. Ini dikali minus 1 supaya apa? Karena dalam persamaan kuadrat
hindari nilai X itu di depan itu negatif, jadi supaya memudahkan pemfaktoran seperti itu. Jadi ini kalau dikali min 1 jadinya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Untuk mempermudah pemfaktoran aja ya. Jadi ini gini. Ini kan nilai C. Ingat nggak rumusnya? Ya. Depan kali depan ditambah depan kali belakang ditambah belakang kali depan ditambah belakang kali belakang. DD ditambah DB plus BD ditambah belakang kali belakang. Jadi kita untuk mendapatkan ini adalah belakang kali belakang. Berapa kali berapa supaya hasilnya 4? Minus 4 ya. Berarti 2 kali 2. Kemudian di sininya minus, di sininya plus. Kenapa plus? Karena di sini nilai B-nya 0 ya, di sini B-nya 0. Jadi supaya 0 itu adalah min 2 ditambah plus 2 gitu. Karena di sini kan minus. Dua kali 2 ya. Jadi X ya, kalau ini dikembalikan ikutin rumus ini, apakah ketemu yang ini ya? Kita coba X kali X ketemu X kuadrat, betul ya. Kemudian depan kali belakang, ini depan, ini belakang. Berarti depan kali belakang ditambah belakang kali depan. Ya. Depan kali belakang ditambah belakang kali depan. X kali min 2X ya. 2 kali X 2X. Jadi min 2X plus 2X. Hasilnya kan 0. Kemudian yang terakhir belakang kali belakang, 2 kali min 2. Hasilnya adalah minus 4. Jadi ketemunya X2 plus 0 min 4. Betul berarti. Terbukti. Berarti X1 nya sama dengan min 2. Kemudian X2 nya sama dengan 2 ya. Jadi grafik dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4 akan memotong di sumbu X itu yang datar pada titik min 2,0 pada titik 2,0. Inilah titik potong sumbu X. Nah, yang ketiga kita langsung aja cari titik puncak ya. Karena kalau sumbu simetri itu hampir sama titik puncak. Rumusnya adalah min determinan dibagi 4A.
Tadi min B-nya kan 0. Berarti titik puncaknya adalah ya, karena B-nya 0. Kemudian YP-nya yaitu peak ya, titik puncak. Min determinan tadi determinannya 16 ya, rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 16 dibagi min 4. Nah, titiknya adalah 0,4. Jadi udah ketemu ya. Mana tadi? Ini titik potong sumbu Y-nya 0,4 ya. Titik potong sumbu Y-nya kemudian sumbu Y tadi min kok sumbu ini sumbu X min 2,0 ya. Nah, sumbu X titiknya min 2,0 kemudian 2,0. Terus titik puncaknya ini 0,4. Ya. Sebenarnya ini udah bisa kita buat grafik. Jadi karena di sini tadi A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah ya. Dua. Seperti ini. Titik puncak XP nya min B per 2A sama dengan 0.
YP-nya min 16 per 4A. 16 itu determinan, tadi udah kita cari. Ya, kita gambar. Nah, ini sorry kalau gambarnya agak rusak ya. Titik puncaknya 0,4 tuh 2, 3 ini X, ini Y. Di sini dia. Oh ya Lili, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya Bapak lagi. Ini koordinat titik puncaknya, ini 0,4. Kemudian dia memotong di min 2,0. Min 1, misalkan min 2, min 3. Ini 1, 2. Jadi di sini titik potong pertama, di sini titik potong kedua. Ya, inilah ini yang merah. Kemudian titik puncak dan sumbu Y itu sama. Nah, jadi sebenarnya ini udah bisa kita, ya kita coba cari satu lagi ya. Yang terakhir kan kita mau cari titik bantu. Titik bantu itu ya kita buat seperti ini. Malam Emi, selamat malam. Nah, ini masukkan nilai X-nya, ini Y-nya. Jadi, caranya nggak usah semua kita cari ya. Jadi, triknya seperti ini. Kalau membuat kurva itu nggak boleh harus bentuknya pas. Jadi, kita cari misalkan Bapak cuma mau cari yang di sini, yang sebelum dan sesudah titik potong ini ya. Jadi di situ ada min berapa? Berapa Y-nya kalau dimasukkan, X-nya min 1, ini di sini min 1. Sama min 3. Ya, betul Eka. Jadi satu-satu aja di setelah titik potongnya biar kita tahu gambarnya. Terus 1, terus 3. Kalau dimasukkan min 1 ya, Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Nah, sekarang gantikan X-nya jadi min 1. Berarti min 1 kuadrat plus 4. Min 1 kuadrat 1 berarti min 1 plus 4.
sama dengan 3. Kalau X-nya min 3, berapa Y-nya? Min 5 ya? Min 3 berarti 9. 9 min 9 plus 4 ya, min 5. Nah, jadi ini kalau min 1, ini hasilnya kesini itu. Bapak kasih warna pink ya. Iya. Ini dia. Nah, kemudian kalau nilainya 1 pasti hasilnya 3 juga. Coba dihitung. Bapak nggak usah ngitung, tahu dia pasti 3 juga. Karena dia otomatis, dia kalau namanya grafik fungsi kuadrat itu simetri. Simetri itu kalau dibelah jadi sama besar. Manusia itu kayak ikan gitu, simetri dia. Jadi ini pasti kalau dimasukkan, kalian hitung hasilnya 3. Terus kalau ini hasilnya berarti 5. Jadi kalau ini masukkan min 3, ininya min 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditarik garis lurus, garisnya Bapak mau buat warna hijau. Nah, seperti ini. Inilah garis ya. Jadi bentuknya harus seperti ini ya. Jadi nggak boleh dia bentuknya gini. Pak, aku males bikinnya, nggak boleh. Ini salah ini. Harus bentuk yang seperti ini. Nah, inilah grafik untuk Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Gimana? Gampang kan? Besok Bapak kasih PR deh ya, biar kita ada nilai tugas. Pak, kalau Y, oh ya, min 5. Sorry, di sini min 5 ya, betul-betul. Gambarnya bener, ininya salah. Makasih Mugi. Nah, coba sekarang kerjakan soal nomor 4. Oh, nomor 3 dulu ya. Coba nomor 3. Atau nomor 4 dulu. Yang mana? 3 atau 4? 3 dulu aja kali ya. Soalnya banyak yang belum paham kayaknya. Kalau Eka pasti paham. Karena Eka sekarang sedang memiliki support dan jiwanya tidak setengah lagi. Hihi.
Makan-makan lah kak. Oke, yang nomor 3, kita mau coba nomor 3. X kuadrat min 5x plus 3 X kuadrat Nah, ini sudah dalam bentuk baku ya teman-teman, adik-adik, mbak-mbak, kang mas. Ini udah dalam bentuk baku, jadi sekarang langsung aja kita cari nilai determinannya. Tolong Vina bantu Bapak cari nilai determinannya. Determinannya berapa? Ini Vina. Kemudian titik potong sumbu Y Om Ji. Titik potong sumbu X Cynthia. Kemudian titik puncak Fitri. Titik puncak XP ya, titik puncak XP Fitri. Titik puncak YP nya Widayanti. Bapak tinggal tidur. Yang lain mengecek benar atau enggak jawaban temennya. Silakan Vina, determinannya berapa? D-nya rumusnya B kuadrat min 4 AC. Ayo Vina. Bu Eka silahkan mengecek dengan kunci jawaban dari grup guru privatnya. Enggak lu, maksudnya Eka kan udah ngerjain, jadi tinggal ngecek maksudnya. Kok enek toh? Kok mencurigakan kamu udah enek-enek segala, mual enek. Ya, kapan lagi lah ngebully orang jatuh cinta. Habis yang lain gosipnya Bapak nggak denger sih. Kalau Fitri nggak mungkin lah digosipkan kan. Wis embok-embok. Kalau Mugi nggak mau jatuh cinta. Om Ji tak bisa ke lain hati. Mana Vina?
Lili mau Bapak tanya nggak konsen, jadi nggak usah ditanya lah. Ajar titik potong sumbu Y 3,0. Kita coba dulu ya. Kita masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 3. Berarti Y-nya adalah 3. Kebalik loh Mas Omji, karena koordinat itu selalu X, Y ya. Selalu X, Y. Nah, jadi karena udah dimasukkan X-nya di sini 0. Ya, dimasukkan X-nya 0. Berarti dia ini X-nya. Nah, yang Omji cari itu Y-nya. Ya. Karena 3,0 itu berbeda sama 0,3. Oke, Omji. Sumbu Cynthia sumbu X ya. Cari sumbu X. Titik potong sumbu X. Pemfaktoran. Pemfaktoran. Terus dilanjutkan ke sini. Vina belum. Terus Widayanti belum. Widayanti ini tidur jangan-jangan. B-nya pangkat 2. Betul. Oh, ada. Tadi titik potong XP siapa? Fitri ya? Fitrinya berapa? Min B per 2A. Min B per 2A. Min 5 per 2A. Nggak salah nih, Fit. Ayo. Salah. Kan rumusnya min B per 2A. Hati-hati sama tanda di sini karena di sini B-nya adalah min 5. Jadi min 5
Hasilnya 5/2. Fitri nulisnya min 5/2. D-nya itu berapa? Maksudnya gimana nih Vina, D-nya? Jadi Vina, B-nya itu berapa, Vin? B-nya itu kan min 5 kan, Vin? X-nya nggak usah dikalikan lagi, Vin. Jadi min 5, ya kan? Itu Vina udah hampir benar, tapi X-nya nggak usah diikutkan lagi. Yang kita masukkan cuman parameter depan-depannya aja. B kuadrat min 4AC. Vina udah tahu kan ABC-nya yang mana? Coba Vina, ini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, Vin? Coba Bapak tanya dulu, A sama B-nya berapa, C-nya berapa? A-nya berapa, Vin? A1B. Oh, salah Vina. Jadi kalau misalkan ditanya A-nya itu 1, karena di sini sebenarnya 1x kuadrat. Nih. Oh, karena Vina masih bingung ya. Jadi masih galau. Jadi kalau di situ ada x kuadrat, ini sebenarnya di depannya ada 1. Min 5x plus 3. Nah, ABC itu adalah angkanya aja. Jadi yang namanya ABC itu adalah angka di depan variabel X-nya. Ini kan min 5, ini B-nya. Ini C-nya. Nah, kalau misalkan X kuadrat itu berarti depannya ada 1, tapi nggak dihitung. Berarti inilah A-nya. Berarti A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya sama dengan 3. Mas Ajar juga salah, Om Ji, karena B-nya minus 5. Nah, sekarang A-nya 1, coba Vina masukkan sekarang. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 3. Udah paham ya ABC-nya ya? Ya. Sekarang Vina masukkan
Betul, Widayanti ya. Ya betul. D per 4A. Nggak apa-apa. Bapak ngerti maksudnya. Min D per 4A sama dengan min 13. Sumbu X-nya adalah ini sumbu X-nya ngerjakan pakai apa, Cynthia? Ini nggak bisa pakai pemfaktoran ya, karena nanti hasil D-nya itu betul itu, tapi belum selesai loh, Vina. Min B kuadrat min 4 kali Eka. Kamu ketemu berapa, Eka? Dibantu temennya untuk sumbu X-nya. Ini hasilnya kan 13 ya, karena ini min 5 kuadrat berarti 25 dikurang 12 hasilnya 13. Nah ini bukan tidak punya, dia bukan kuadrat sempurna ya, jadi nggak bisa pakai pemfaktoran. Coba pakai rumus ABC. Mugi ketemu berapa, Mugi? Rumus ABC masih ingat? Min B plus minus D determinan per 2A.
berarti min 5 ya, karena min ya. Jadi karena min 5 kan B-nya, jadi 5 plus minus 13 yang satunya 5 dikurang 13 dibagi 2 sama dengan minus 4. Jadi dia bertemu di titik X1 nya. Hah? Kok X3 X2 nya 32 dari mana Eka? Eka nyari pakai rumus apa? Oh, akar ini ya. Betul. Oh, ini di akar nih, aduh, angkanya jelek. Itu berarti nggak pas ya. Akar 13 kan berapa? Nggak pas. Ini angkanya soalnya jelek banget. Kamu pakai kalkulator ya, Eka?
Nah, jadi ini harus pakai kalkulator ya. Jadi nggak pas jumlahnya karena akar 13 itu tidak kuadrat sempurna. Jadi akar 13 itu sekitar 3,6. Jadi 5 ditambah, karena kita mau gambar ke kertas grafik ya, sekitar 3,6 dibagi 2. Kalau ini 5 dikurang 3,6, ini sekitar 0,7, yang ini sekitar 4,3 ya, 4,3. Jelek banget ya. X1 nya berarti X2 nya nah seperti ini. Maaf, soalnya ternyata angkanya sangat jelek ya, angkanya sangat jelek. Ya, XP nya 2,5, JP nya minus 3,25. Iya, harus karena kita mau gambar ke kertas grafik, jadi mau nggak mau harus diselesaikan, ya kan, meskipun nilainya nggak pas. Nah, yang pasti ini kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Kenapa, Fitri? Ya, ke atas. Kok Mugi tengkurap sendiri? Nah, kira-kira gambarnya akan seperti inilah ya. Kita titik puncaknya aja 1,5, 2, 2,5, 3, terus 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5.
Jadi 3,25 di sini ya. 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, ini titik ini adalah titik puncaknya di sini. Kok di situ ya? Nggak pas ini. Sorry. Karena 3,25. Jadi pasnya di antara ini. Nah, ini titik puncaknya. Terus dia titik potongnya adalah 4,3,0. Titik potong sembunyinya adalah 0,3. 0,3. Satu, 1,5, 2, 2,5, 3. Terus 0,7 berarti di sini ya. 0,7 memotong di 0,7,0. Ini kan 1. Berarti 0,7 sekitar di sini. Jadi kalau dimasukkan ini 1, 1,5, 2. Kalau dimasukkan 2 ya. Kalau X-nya 2, ini kan 2. Ini 2. Kalau X-nya 2, 2 kuadrat 4. 4 dikurang 10 minus 6 ditambah 3 minus 3. Ini minus 1, 1,5. Ini minus 2. Ini 3 di sini. Jadi gambarnya kalau masukkan 1 dikurang 5 minus 4 ditambah 3 minus 1 di sini. Ini nggak pas ya. Kayak ginilah kira-kira.
atas, ya. Kira-kira seperti itu gambarnya. Oke. Waktunya sudah habis, jadi pertemuan ke depan kita bahas yang ke terakhir lah. Nanti sambil lanjut ke materi yang baru. Oke ya. Sudah lebih 7 menit. Baik, selamat beristirahat. Terima kasih untuk semangatnya. Capek-capek masih semangat belajar matematika untuk Cynthia, Lili, Endang, Om Ji, selamat istirahat. Widyayanti, Vina, Fitri juga, dan Eka. Lanjut, Eka sampai pagi. Iya, nggak apa-apa Lili. Ya Vina, semangat ya. Selamat malam.